Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Seluler Tutorial. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dikasih sehat selalu dan dikasih rezeki dengan lancar dan berkah. Dan di kesempatan kali ini saya baru sempat bikin konten, yaitu untuk perbaikan handphone Samsung Galaxy A71. Untuk kendala problem handphone ini itu hanya di bagian kaca touchscreen yang retak atau kaca LCD-nya. Bisa dibilang glass ya teman-teman. Sebelum kita eksekusi, saya coba untuk jelaskan sedikit step by step-nya. Sebelum kita kerjakan, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu untuk kondisi kualitas LCD maupun fungsi dari touchscreen-nya. Karena untuk perbaikan yaitu proses penggantian kaca LCD atau glass itu diwajibkan LCD harus normal alias tanpa ada cacat seperti garis ataupun tombel. Jadi LCD pastikan itu bersih, tidak ada flek kerusakan seperti garis ataupun flek tombel teman-teman. Jadi untuk kerusakannya ada keretakan di bagian kaca atau screen-nya saja. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk segala fungsi layarnya, yaitu fungsi LCD, fungsi touchscreen-nya juga, yaitu untuk memastikan kondisi ini normal atau tidak teman-teman. Karena untuk perbaikan LCD atau penggantian kaca LCD itu wajib harus LCD normal ya teman-teman. Kalau LCD itu tidak normal alias ada cacatnya atau kerusakan pada tombel di layar LCD ataupun keluar garis di LCD itu bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang tambah parah teman-teman. Apalagi LCD yang normal. LCD yang normal itu aja resikonya sangat besar karena untuk penggantian kaca LCD harus melewati tahap yaitu begitu panjang teman-teman. Dan juga harus menyelamatkan LCD saat kita melepas LCD dari frame maupun kita melepas atau memisahkan kaca LCD-nya. Karena untuk LCD ini sangat mahal yang berbahan yaitu Super AMOLED dan juga ekstra tipis untuk kondisi LCD-nya teman-teman. Di bagian ini saya melindungi kaca LCD menggunakan tempered glass. Tujuannya hanya berfungsi untuk memperkuat layarnya sekaligus untuk mengurangi resiko saat proses perbaikan atau pengerjaannya. Oke, untuk keretakannya kelihatan ya teman-teman di bagian pojok atas dan juga samping. Jadi untuk baterainya harus dilepas dulu untuk menghindari resiko saat proses pemanasan LCD ke alat separator dengan suhu panas kurang lebih mulai dari 0 kita nyalakan dan kita letakkan LCD-nya hingga panasnya tercukupi setelah kita setting. Kalau saya menggunakan settingan kurang lebih sekitar 70 sampai 80, maksimal sekitar ya mentok-mentok itu 85, nggak nyampe 90 teman-teman. Khususnya LCD yang sulit untuk kita lepas. Dan juga setelah kita panasi dengan alat separator, kita gunakan cairan penghancur lem atau bisa menggunakan cairan seperti yang saya pakai yaitu minyak kayu putih. Tujuannya untuk mempermudah proses pembongkaran LCD dari frame karena resikonya sangat tinggi, harus ekstra hati-hati untuk segala prosesnya. Yaitu gunakanlah mika yang tipis dan lentur untuk mencari celah dulu. Jika sudah mendapatkan celah, pastikan untuk mikanya itu masuk ke bagian antara di bawah layar LCD dan juga di atas frame alias di tengah-tengah layar LCD teman-teman. Jangan sampai merusak di bagian lapisan LCD dan juga harus hati-hati saat proses pengangkatan LCD dari frame. Oke, setelah kita angkat LCD dari frame, kita gunakan kawat pemisahnya. Kalau kawat saya itu menggunakan ukuran kalau nggak salah 0,03 mili. Jadi sangat kecil teman-teman. Kita cari celah dulu untuk memasukkan kawatnya. Tujuannya untuk memisahkan kaca LCD dari kaca LCD dari LCD-nya ya teman-teman. Oke, untuk panas alat separator yang saya pakai saat memisahkan kaca LCD dari LCD-nya ini menggunakan panas kurang lebih sekitar 70 sampai 75. Oke,
Pelan-pelan untuk kita seset menggunakan kawat yang sudah kita pakai dengan hati-hati. Jika sulit atau mudah putus, jadi jangan dipaksa ya teman-teman, karena LCD ini sangatlah mahal, dan apabila ada risiko gagal ya harus mengganti LCD teman-teman. Syukur-syukur kalau berhasil ya tanpa mengganti LCD dan jauh lebih hemat, karena LCD yang originalnya itu sangatlah mahal. Kalau terpaksa budgetnya itu sedikit ya terpaksa harus mengganti LCD yang murah saja atau mengganti LCD yang KW teman-teman. Oke, setelah kita memisahkan, perhatikan untuk LCD-nya itu agak melengkung ya teman-teman, karena berbahan elastis atau bukan berbahan kaca atau berbahan keras, jadi lentur. Harus hati-hati untuk prosesnya teman-teman. Salah sedikit bisa menyebabkan LCD blank ataupun sama sekali tidak keluar gambar. Oke, saya memanfaatkan panas dari alas separator, tujuannya untuk mempermudah, yaitu membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD dengan hati-hati, terutama di bagian ujung bawah, karena di bagian ujung bawah itu terdapat yaitu fleksibel LCD dan juga kristal LCD. Apabila ada kesalahan saat membersihkan lem yang ada di bagian LCD, yang bisa menyebabkan lapisan pada LCD itu rusak ataupun bahkan cacat saat kita membersihkan sisa lemnya. Jadi harus hati-hati, karena LCD ini sangatlah tipis teman-teman. Tipisnya itu lebih tipis dibanding kaca LCD-nya. Mungkin setengah dari kaca LCD itu lebih tipis dari LCD-nya. Oke, hampir selesai untuk membersihkan sisa lemnya. Masih kotor ya teman-teman, karena untuk sisa lemnya itu sangat keras. Dan perhatikan untuk LCD-nya sangat melengkung dan tidak rata atau tidak lurus teman-teman, karena untuk LCD Samsung A71 ini menggunakan kualitas AMOLED dan juga berbahan elastis seperti halnya mirip iPhone 13 ke atas teman-teman. Itu LCD-nya sangat tipis dan lentur menggunakan bahan yang elastis. Oke, setelah kita memisahkan kaca LCD dan juga membersihkan sisa lemnya, kita sambil menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi LCD ini masih menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Setelah kita selesai untuk pengetesan LCD masih normal dan bisa menyala dengan normal tanpa ada yang cacat seperti garis atau tombol, yaitu LCD-nya masih bersih dan utuh. Selanjutnya kita membersihkan sisa lem yang masih menempel menggunakan pertamax atau bensin atau cairan penghancur lem sejenisnya, ataupun bisa menggunakan thinner, yaitu menggunakan tisu juga. Dibersihkan secara bersih, jangan sampai ada debu, kotoran ataupun sisa lem yang masih nempel. Untuk LCD ini sangat tipis dan elastis teman-teman, jadi saya goyang-goyang atau saya lipat itu nggak bakal pecah karena berbahan elastis. Dan untuk pengganti kaca LCD-nya ini ada dua jenis, yaitu plus lem OK dan juga tanpa lem OK. Kali ini saya menggunakan tanpa lem OK teman-teman. Kalau yang satu set sama lem OK itu pemasangannya agak sedikit susah kalau LCD-nya itu berbahan lentur atau tidak presisi atau tidak merata. Untuk di bagian lubang kamera depan atau lingkaran lubang kamera depan itu nanti rencana saya buang atau saya bersihkan cat warna hitam atau lubang kameranya teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk membersihkan LCD hingga benar-benar bersih, sekarang sebelum kita pasang kaca LCD atau pemasangan gelas, di bagian ini lubang kamera depan itu sengaja memang saya bersihkan atau menghilangkan sablon cat yang ada di bagian tengah layar LCD, yaitu menghilangkan lingkaran pada lubang kameranya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau pemasangan itu kurang presisi atau tidak presisi di bagian lubang kameranya, itu nanti bisa mengganggu hasil dari kamera depan teman-teman. Kalau ada alat press yang sudah presisi mungkin lebih mudah teman-teman, karena pemasangan saya itu menggunakan
manual tanpa menggunakan alat bantu apapun. Dan ini adalah lem OK cair mekanik yang saya pakai. Kita gunakan lem OK cair secukupnya saja. Karena menggunakan gelas tanpa lem OK atau tanpa lem OK kering, jadi saya menggunakan lem OK cair. Oke, kita kasih lem OK cair yaitu dengan cara seperti ini teman-teman. Untuk pemasangannya bebas ya teman-teman, atau menggunakan lem cairnya itu bebas. Bentuk seperti Y seperti ini boleh, lurus juga boleh, atau titik-titik juga boleh teman-teman. Yang penting kita kasih dengan filling, yaitu tidak kebanyakan dan juga tidak kekurangan teman-teman. Jadi gunakanlah secukupnya saja. Oke, kita presisikan dulu untuk pemasangan yaitu kaca touchscreen. Dikira-kira saja untuk mempresisikan di bagian tengah layar LCD teman-teman. Untuk meratakan menggunakan lem OK cair dengan hati-hati, jangan sampai ada gelembung yang ketinggalan di tengah layar. Karena apabila sudah terpasang dan di bagian tengah itu keluar gelembung, nanti agak susah teman-teman. Karena kita menggunakan lem OK cair. Sekali kalau terlanjur kering masih ada gelembung, nanti susah untuk kita hilangkan. Jadi harus 2 kali kerja lagi untuk memisahkan kaca LCD atau melepas kaca LCD-nya lagi dan mengulang kembali membersihkan LCD dan juga proses pemasangan lem OK cair lagi. Oke, jika masih ada yang kurang tertutupi oleh lem OK cair, kita ratakan lem OK cairnya ke bagian ujung atas dan bawah atau samping kanan kiri. Jadi harus benar-benar rata untuk lem OK cairnya. Jika sudah selesai, sudah presisi, tinggal kita mengeringkan lem OK cairnya, yaitu menggunakan LED UV teman-teman. Untuk LED UV-nya bebas. Kalau saya ini menggunakan bekas dari alat yang dipakai untuk pemasangan tempered glass atau anti gores menggunakan lem UV teman-teman, atau menggunakan lebih cepat itu dimasukkan ke box lampu UV. Oke, setelah kering kita bisa membersihkan sisa-sisa lem OK cair di bagian samping kanan kiri layar agar tidak kotor ya teman-teman, karena sangat basah menggunakan lem OK cair. Jadi harus dibersihkan dulu dengan tisu sambil kita berikan cairan seperti bensin atau pertamax atau menggunakan thinner untuk membersihkan sisa-sisa cairan yang masih lengket di bagian bawah LCD atau di bagian atas. Oke, setelah kita bersihkan, kita bisa langsung proses pengetesan dulu untuk mengetahui kondisi LCD, atau bisa kita langsung merakitnya. Karena dari awal kita sudah pengetesan untuk fungsi layar LCD masih normal, tinggal kita perakitan ulang ke bagian frame sekaligus merakit semua infonya. Untuk di bagian khususnya lubang sensor fingerprint harus ditutupi karena untuk menjaga sensitif pada sensor sidik jarinya dan juga melindungi di bagian lubang sensor atas dan juga lubang kamera depan. Tujuannya agar tidak kotor dan tidak bikin kamera itu buram teman-teman. Oke, tinggal kita menggunakan lem secukupnya saja. Untuk memberikan lem dengan posisi itu bebas ya teman-teman, bisa menggunakan lem di posisi samping, kanan, kiri, atas, bawah di bagian list pada kaca LCD, atau bisa menggunakan lem di bagian framenya. Jadi untuk segala prosesnya itu tergantung kebiasaan masing-masing teknisi. Jadi tidak harus 100% mirip apa yang saya kerjakan teman-teman. Oke, tinggal kita presisikan LCD ke bagian framenya. Jika sudah presisi, kita sambil menunggu lemnya kering, sambil juga untuk mempersingkat proses perbaikannya, kita sambil merakitnya. Khususnya di bagian sensor sidik jari, jangan sampai kotor. Kalau kotor atau tidak presisi, nanti bisa menyebabkan fungsi dari fingerprint nggak bakal sensitif teman-teman. Oke, tinggal kita merakitnya untuk perakitan total. Dan sambil kita nyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD ini masih tetap menyala. Oke, setelah kita rakit kembali untuk LCD-nya, tinggal kita proses pengeliman backdoor atau pemasangan tutup belakangnya.
Jangan lupa untuk di bagian khususnya lensa kamera belakang. Kalau kaca lensa kamera belakang kotor harus dibersihkan dulu di bagian backdoornya. Setelah itu kita presisikan dan sambil kita menunggu lemnya kering, atau bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk perekat agar lebih rapat dan presisi. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah selesai semua untuk proses perbaikan penggantian kaca LCD untuk Samsung A71. Tinggal kita pengetesan fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan tidak mengganti LCD yang baru atau tidak menggunakan atau tidak mengganti LCD yang KW. Jadi LCD masih menggunakan kualitas LCD dari original bawaannya dan hasil kamera masih tetap jernih dan bersih, yaitu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Oke, tinggal kita pengetesan yaitu fungsi dari sidik jari atau fingerprint-nya teman-teman. Apakah fingerprint masih aktif atau tidak setelah kita proses penggantian kaca LCD atau glass. Oke, kita setting menggunakan jari kita atau kita setting untuk mengaktifkan fingerprint-nya. Alhamdulillah 100% untuk kita kalibrasi atau kita setting sidik jarinya, tinggal kita kunci untuk membuka layar menggunakan sidik jari. Alhamdulillah untuk menggunakan kunci yaitu memakai fingerprint bisa aktif dengan normal dan fingerprint-nya sensitif ya teman-teman. Jadi gitu aja untuk tutorial kali ini, yaitu penggantian kaca LCD untuk Samsung Galaxy A71. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.